Halo, nama saya Rahadi Fauzan dengan NIM 23019181136. Kali ini saya ingin membahas soal UTS Engineering Matematik. Oke, jadi di soal pertama ini disuruh ialah tentukan solusi dari persamaan ini. Nah, jadi pertama-tama cara pengerjaannya yaitu X2E3-nya ini berarti kan itu M-nya. Dan 2Y ini ialah N-nya. Maka M ini kita turunkan terhadap Y sehingga didapatkan hasil seperti ini. Lalu N itu kita turunkan terhadap X maka dapat hasil seperti ini. Nah, ini kan hasilnya itu berbeda. Yang satu plus dan satu min. Maka karena MY dan NX-nya berbeda maka bisa dikatakan ini tuh non eksak. Nah, lalu selanjutnya kita cari faktor integrasinya. Nah, faktor integrasi itu rumusnya seperti ini. E pangkat integral Px dx, di mana Px-nya itu ialah rumusnya seperti ini. Maka tinggal kita substitusikan saja My, Nx, dan E yang telah didapat ke Px ini. Maka nanti dihasilkan Ix-nya itu pangkat segini. Dan karena ini masih bentuknya berupa pangkat, maka bisa dicari menggunakan kalkulator. Di sini saya menggunakan kalkulator di internet dan didapatkan hasil pangkatnya itu seperti ini. Nah, jadi setelah didapatkan hasilnya tadi, maka itu tuh ialah nilai faktor integrasinya. Nah, faktor integrasi ini kita kalikan dengan persamaan diferensial awalnya yang ini, maka akan didapatkan hasilnya itu seperti ini. Nah, lalu ini tuh akan menjadi M dan N barunya. Sekarang kita buktikan lagi apakah sekarang ini eksak atau non eksak dengan M-nya itu kita turunkan terhadap Y dan N-nya itu kita turunkan terhadap X. Maka di sini setelah dilakukan penurunan M terhadap Y dan N terhadap X, ternyata hasilnya itu masih tidak sama, sehingga hasilnya itu masih non eksak. Namun sebenarnya yang saya tahu seharusnya jika faktor integrasinya telah dikalikan dengan persamaan diferensial awalnya, maka kita akan mendapatkan nilai My yang sama dengan Nx, atau bisa dibilang eksak. Nah, karena di sini eksak, mungkin saya ada kesalahan penulisan. Saya juga agak bingung. Saya sudah mencoba-coba, namun ternyata masih non eksak. Jadi sebenarnya saya juga agak bingung untuk menentukan solusi umumnya jika begini. Tapi kita coba saja. Di sini maka rumus solusi umumnya kan seperti ini. Maka mx, y-nya tadi sudah didapat. Lalu gy-nya ini masih belum diketahui. Nah, mx, y-nya ini diintegralin sehingga didapatkan nilai seperti ini. Nah, untuk mencari gy-nya itu melalui persamaan ini. Nah, di mana fy-nya itu berarti ialah penurunan fx, y ini terhadap y, sehingga ini diturunkan terhadap y, di mana ini diturunkan terhadap y itu seperti ini. Lalu gy diturunkan terhadap y maka menjadi g aksen y. Nah, selanjutnya nx itu sudah didapat, maka g aksen y nya itu berarti kan ini karena kita mencari gy, maka ini dipindahkan ke ruas kanan. Dan g aksen karena ini gy, maka ini masih g aksen y, maka tinggal diintegralin saja nilai ininya. Lalu selanjutnya karena G-nya sudah didapat, maka G ini disubstitusikan ke sini. Sehingga persamaan solusi umumnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, itu untuk nomor 1. Selanjutnya kita ke nomor 2, di mana di nomor 2 itu diketahui persamaan diferensial untuk pertumbuhan suatu kota itu seperti ini, di mana NT-nya itu ialah jumlah populasi penduduk saat waktu T. Dan K-nya itu konstanta proporsional pertumbuhan penduduk. Oke. Di sini ditanyanya itu ialah waktu yang dibutuhkan saat jumlah penduduk mencapai 5 kali lipat dari jumlah awalnya NO-nya. Di mana NO-nya itu 2,5 juta orang. Untuk mengerjakan ini, pertama-tama dari persamaan diferensial yang seperti ini, kita ini KN-nya kita ubah ke ruas kiri. Dan lalu selanjutnya kita misalkan NT-nya itu sama dengan Y. Maka saat NT-nya kita ubah ke Y, ini kan jadi Y, D per DT, di mana D per DT berarti Y turunan pertama. Dan ini min K, ini NT-nya juga kita ubah jadi Y. Maka didapat bentuknya itu seperti ini. Dan di mana min K ini sama dengan A, dan nolnya itu sama dengan B.
Nah, kita tinggal masukin ke rumus saja itu A dan B-nya, di mana rumusnya itu min B per A, B-nya itu 0 dan A-nya min K, di mana ini nggak penting lagi karena B-nya 0, 0 dibagi berapapun pasti akan jadi 0. Dan ini A-nya itu min K, min ketemu min jadi plus K, dan selanjutnya maka kita ubah lagi Y-nya itu menjadi NT. Maka rumus NT-nya didapat seperti ini. Ini sama ini tuh sebenarnya sama aja. Dia dimana kalau yang ini berarti kan misalkan kita mendapatkan NT-nya tadi 3 kali lipat dari jumlah awal. Maka NT-nya 3 kali lipat berarti kan sama dengan 3NO. Dan 3NO itu kalau kita masukin ke rumus ini, itu NO-nya bisa dicoret. Ininya bisa dicoret sama yang ini karena nilainya sama aja. Nah, berarti kalau misalkan kita mendapatkan NT sama dengan 3 kali lipat, berarti kalau kita memakai yang rumus yang ini, di NT-nya itu kita langsung tulis 3 aja, tidak usah menulis NO-nya. Tapi kalau di sini kita harus menulis NO-nya. Nah, di sini saya menggunakan yang ini. Lalu selanjutnya dari soal tuh ada kondisi yang pertama itu NT-nya 3 kali lipat dari jumlah penduduk awal dalam waktu 10 tahun T-nya. Dan di sini pertama-tama kita tuh kan nanti ditanyanya T waktu saat penjumlah penduduk kota mencapai 5 kali lipat. Dan untuk mencari yang ditanya ini tuh kita butuh K-nya, butuh nilai K. Maka di sini kita dari kondisi yang pertama kita cari K-nya. NT-nya tadi 3NO, tinggal kita masukin saja yang telah diketahui. Maka nanti didapat K-nya itu sama dengan ln 3/10. Nah, selanjutnya kita ke yang sebenarnya ditanya, ialah waktu saat jumlah penduduk kotanya mencapai 5 kali lipat, dibutuhkan berapa waktunya. Di sini diketahui NO-nya itu kan 2,5 juta atau 2,5 kali 10 pangkat 6, dan NT-nya itu 5 kali jumlah penduduk awal, di mana jumlah penduduknya itu 2,5 kali 10 pangkat 6. Nah, di sini ditanya T. Kita menggunakan rumus ini untuk mencarinya. Di mana kita tinggal masukin saja yang telah kita tahu. Nanti akan didapat seperti ini. Lalu untuk mencari T-nya berarti kan ini tinggal 10 kali ln per 5 dibagi ln 10 kali ln 5 dibagi ln 3, maka akan didapatkan hasil sama dengan 14,65 tahun. Nah, oke, itu untuk nomor 2-nya. Selanjutnya ke nomor 3-nya. Ditanya ialah tentukan solusi persamaan ini. Nah, maka pertama-tama cara pengerjaannya ini adalah persamaan ini kan berarti D3Y itu berarti turunan ketiga dari Y, terus ini 6 dikali Y turunan kedua, 11 kali Y turunan pertama, dan negatif 6Y ini tetap. Lalu selanjutnya Y-nya itu kita ubah ke R, maka akan didapatkan maka tinggal diubah jadinya seperti ini, dan nanti faktornya itu didapatkan seperti ini. Maka didapatkan R1-nya sama dengan 1, R2-nya sama dengan 2, R3-nya sama dengan 3, dan ini kan akar-akar realnya berbeda. Maka solusi homogennya akan seperti ini. Di mana ini tuh didapat dari YH sama dengan CNERT, dimana kan berarti ini C1-nya RT-nya R-nya ini 1, berarti ini 1T. Terus C2 R-nya itu 2T, dan C3 R-nya 3T. Nah, lalu selanjutnya setelah diketahui solusi homogennya, maka sekarang kita mencari solusi partikularnya. Maka ini kan bentuk Rx-nya ialah sama dengan EMX, yaitu bentuk Rx itu yang ini. Bentuk ini Rx-nya, EMX yaitu 3E5T, di mana 5 itu M-nya dan T-nya itu X diubah menjadi T. Maka kalau bentuknya seperti itu, maka solusi partikularnya itu bentuknya seperti ini. Dan ini bisa dilihat dari di tabel. Nah, maka setelah kita mengetahui bentuk YP-nya, maka ini pertama kan Y-nya itu AE5T. Maka kalau ini diturunin, turunan pertamanya berarti menjadi 5 AE5T, dan turunan keduanya 5 kali 5 25 AE5T, dan turunan ketiganya 5 kali 25 ya 125 AE5T. Nah, sekarang tinggal kita masukin nilai-nilai ini ke persamaan yang ini.
tinggal kita ubah Y turunan 3 125 A 5T 6 kali turunan Y turunan kedua itu 6 kali 25 ini, dan tinggal kita masukin nanti kita mendapatkan persamaan seperti ini. Dan dari sini kita bisa mencari A-nya, yaitu berarti 3E5T dibagi 24 E5T, dan E5T-nya bisa dicoret, berarti A-nya itu sama dengan 3/24. Nah, setelah diketahui A-nya, tinggal kita substitusikan ke sini, ke persamaan solusi partikularnya, sehingga didapatkan YP-nya itu ialah seperti ini. Nah, sekarang kita mencari solusi totalnya, yaitu solusi total ialah solusi homogen ditambah solusi partikular. Berarti tadi solusi homogennya telah diketahui dan solusi partikularnya sudah diketahui, tinggal ditambah menjadi seperti ini. Nah, di sini sekarang kita mencari nilai C1-nya, C2, C3-nya. Kita cari nilainya dengan melakukan di sini kan kita tadi di soal sudah diketahui nih ketentuannya dari Y T-nya 0 itu sama dengan 1, Y T-nya 0, Y turunan pertama T-nya 0 itu sama dengan -1, dan Y turunan 2 T-nya 0 itu sama dengan 2. Di sini tinggal kita masukin dari persamaan ini kan yang belum diturunin. Tinggal kita masukin T-nya sama dengan 0. Berarti E-nya ini kan T-nya itu semuanya di pangkat E-nya. Kalau T-nya 0 berarti semua E-nya itu bakal berpangkat 0, dimana pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Jadi gak usah kita heroin, jadi kita langsung tulis aja C1, C2, C3, dan ini 3/24, E-nya ini 5 pangkat 0, E pangkat 0, 1, jadi sama aja kali 1, gak ngaruh, sehingga persamaan pertama didapatkan seperti ini. Lalu selanjutnya Y ini diturunkan pertama, karena ini ada ketentuannya Y pertama ini kan nilainya 1 kalau T-nya 0. Berarti nanti didapatkan persamaan seperti ini. Dilakukan caranya itu seperti tadi mencari ini, persamaan yang pertama ini. Lalu diturunkan lagi Y, aksennya menjadi Y turunan kedua. Di sini Y turunan kedua T-nya 0 itu sama dengan 2. Berarti dilakukan cara yang sama seperti tadi, nanti didapatkan persamaan seperti ini. Nah, setelah mengetahui 3 persamaan ini, sekarang kita lakukan eliminasi dan substitusi untuk mencari masing-masing nilai C1, C2, dan C3-nya. Setelah dilakukan eliminasi dan substitusi, saya mendapatkan nilai C3 bernilai 11/4, C1 sama dengan 49/8, dan C2-nya itu sama dengan -8. Sehingga setelah diketahui C1, C2, dan C3-nya, maka tinggal kita masukin ke persamaan yang ini. Sehingga didapatkan nilainya itu nanti hasilnya seperti ini. Oke, sekarang itu untuk nomor 3. Oke, untuk soal nomor 4 ini sekarang saya ini mengerjakannya menggunakan cara yang saya pelajari di internet, di mana di sini caranya itu seperti ini. Oke, jadi kan ini bentuknya itu udah sama nih, X aksen ini kita samakan, jadi terus ini 3 plus 2, 1 ini kita jadiin matriks, dimana dikali X itu kan nanti hasilnya akan jadi seperti ini juga. Dan lalu ini tuh FT-nya bentuknya sudah seperti yang ada di internet sini. Lalu sekarang ditanya disuruh mencari determinan A min lambdanya. Di sini berarti determinan A min lambdanya itu akan jadi seperti ini, seperti yang tadi dilihat di contoh soalnya. Maka determinannya berarti A kali D min B kali C akan menjadi seperti ini, nanti didapatkan, dan ini tuh bisa difaktorin menjadi lambda min 1 dan lambda min 4. Berarti lambda pertamanya itu sama dengan 1 dan lambda keduanya itu sama dengan 4. Oke, di sini berarti sekarang kita coba masukin lambda pertama satunya ke persamaan ini, dan nanti didapatkan berarti kan ini seperti ini. Lalu 2V11 plus 2V21 sama dengan 0, 1V11, 1V21 sama dengan 0, dan V11-nya di sini bisa diketahui dengan merubah V21-nya ke ruas kanan, jadinya V11 sama dengan min V21, dan sekarang V11-nya kita substitusiin ke sini, jadi berarti negatif V21, dan ini juga V21 nih. V21 saya salah nulis. Jadi di sini kan perbandingannya udah sama nih, V21 dan V21. Maka perbandingannya itu ini berarti negatif 1 dan ini 1.
Nah, lalu selanjutnya ke yang lambdanya sama dengan 4, kita substitusi jadi seperti ini, lalu ini dikali V11 kali V21 kali V11 kali V21, hasilnya jadi seperti ini. Dan V11-nya di sini juga bisa diketahui ininya pindah ruas ke kanan jadi plus, lalu kita substitusi lagi ke sini sehingga menjadi 2V21 dan V21, di mana ini pembandingnya udah sama V21 maka hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, sekarang solusi homogennya berarti rumusnya itu ialah C1 lambda pertama T V1-nya ini, dan ini juga sama V2-nya ini, dan ini lambdanya itu sama dengan 4, lambda keduanya, maka solusi homogennya akan dapat seperti ini. Nah, untuk nomor 4 ini saya masih bingung untuk mengetahui solusi partikularnya apa dan solusi totalnya. Jadi saya hanya bisa mengerjakan sampai solusi homogennya, karena ini solusi homogennya pun saya masih agak-agak bingung. Jadi maaf, dan sekarang saya lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini kita hanya perlu di sini ditanya transformasi Laplace dari persamaan ini. Maka caranya itu ini kita lihat masing-masing dari ininya di tabel transformasi Laplace. Nah, dia contohnya di sini ada 3T2. Berarti ini kita lihat yang ininya dulu aja, T2-nya. T2 ini berarti kan T pangkat N, FT-nya. Nah, N-nya di mana? N-nya itu 2. Berarti kalau di LF-nya, ini berarti 2 faktorial per S2 tambah 1. Jadi S pangkat 3. Nah, berarti kan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya yang E7T, A-nya itu berarti 7. Berarti kalau di sini berarti 1S min 7. Lalu ini sin 4T berarti yang ini sin BT, di mana B-nya itu sama dengan 4. Di sini juga jadi S kuadrat plus 4 kuadrat. Lalu yang cos ini berarti yang ini, di mana B-nya itu sama dengan 5, berarti jadi S per S kuadrat plus 5 kuadrat. Lalu sin H, kalau sin H itu di sini nggak ada. Dilihat dari tabel yang di sini, di mana sin H itu sama dengan A per S kuadrat min A kuadrat. Oke, jadi kalau sin H itu tadi A per S kuadrat min A kuadrat. Nah, di sini A-nya kan 3 nih. A-nya 3 berarti 3 terus S kuadrat min A kuadrat. Jadi di sini juga 3 kuadrat. Kalau udah dapat ininya tinggal kita jumlah-jumlahin aja. 3 kali 2 faktorial, 2 faktorial 2 kali 1 6 berarti. Lalu 5 kali 1 5. Terus 3 kali 4 12, ini 4 kuadrat 16. 2 kali 5 2 kali S itu sama dengan 2S, lalu 5 kuadrat itu 25. 3 per S kuadrat 3 kuadrat, 3 kuadrat itu 9. Ini bukan min tapi harusnya plus, saya ada salah penulisan. Lalu selanjutnya itu untuk nomor 5A. Oke, sekarang untuk yang 5B-nya. Di sini 5B-nya itu kita disuruh menggunakan transformasi Laplace untuk menentukan solusi persamaan ini. Nah, di sini pertama-tama kita ubah D kuadrat Y ini per DT2 ini berarti kan Y turunan kedua, lalu 6 ini berarti Y turunan pertama, jadi 6Y turunan pertama, dan ini plus 5. Nah, kalau udah seperti ini kita ubah Y-nya menjadi F. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini tuh kita lihat pada tabel, di mana tabelnya itu di sini. Di sini tabelnya F turunan kedua itu ialah sama dengan S kuadrat yang ini, maka seperti yang ini. Lalu 6 F turunan pertamanya itu yang ini, jadi kita ubah aja. Lalu 5F, F-nya itu menjadi Fs. Nah, kalau udah dapat seperti itu tuh tinggal kita iniin aja, kita sesuaikan, nanti maka akan jadi seperti ini. Nah, kan di sini SFO, F aksen O, dan 6FO. Nah, FO ini kan tadi ialah F-nya itu perubahan dari Y kan. Berarti F0 itu
berarti kan sama aja yang ini nih, Y 0, karena F 0-nya itu perubahan dari Y, berarti ini tuh sama aja. Nah, F aksen 0 itu berarti yang ini, lalu selanjutnya kan ini tinggal masukin aja berarti, dimana F0 itu berarti sama dengan 3, F0-nya jadi 3S, lalu F aksen 0 itu sama dengan Y aksen 0 itu berarti 1, lalu 6 F0 itu berarti yang ini jadi 3, tinggal masukin, lalu ini 6 kali 3 18 tambah 1 19, ini tetap, maka akan nanti jadi seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nilai Fs-nya berarti kan ini dibagi dengan ini, seperti ini. Nah, di sini Fs-nya itu berarti kan ini bisa difaktorin. Nah, nanti maka kita buat seperti ini, lalu kita cari nilai A dan B-nya. Oke, jadi untuk mencari nilai A dan B-nya itu pertama-tama kan berarti ini A dikali dengan S plus 1, lalu B dikali S plus 5, seperti ini, lalu kita lakukan operasi penghitungannya, dan didapatkan seperti ini. Nah, A plus B ini kenapa sama dengan 3? Karena ini kan yang di depan S nih, A plus B. Kalau dilihat dari bentuknya di sini, ialah yang di depan S itu sama dengan 3, nilainya 3. Maka A plus B harus sama dengan 3. Nah, kalau yang ini A plus 5B, kenapa sama dengan 19? Itu karena di sini yang di luarnya itu sesuai bentuknya itu ini sama dengan 19, maka A plus 5B hasilnya harus 19. Nah, ini tinggal kita eliminasi untuk mengetahui nilai B-nya sama dengan 4, lalu B-nya ini udah diketahui, tinggal kita substitusi ke persamaan yang ini, jadi sama dengan A-nya itu diketahui min 1. Kalau udah diketahui A sama B-nya, tinggal kita substitusi ke yang sini. Jadinya itu seperti ini. A-nya itu negatif 1, lalu B-nya itu min 4, jadinya seperti ini. Nah, ini kita ubah ke FT-nya. Ini F dari Fs kita ubah ke Ft jadi seperti ini, dimana kan di sini Fs-nya ini bentuknya yang pertama ini negatif 1 per S plus 5. Maka itu bentuknya itu yang ini nih. Yang 1 per S min A. Nah, ini karena ini negatif 1, berarti maka di E-nya itu ada K negatif 1. Baru E-nya itu, A-nya itu kan yang ini nih. Yang ini. Yang mana di sini itu 5. Nah, kalau ini kan negatif, sedangkan ini positif. Maka E-nya itu negatif 5. Karena negatif ketemu negatif baru positif. Nah, berarti ini kan jadi seperti ini, negatif 1 E5T, seperti ini. Lalu yang ini juga sama, bentuknya itu yang ini. Dan bentuk EAT-nya berarti ini kan 4. 4 itu berarti di luar E-nya dikali. Lalu S plus 1, ini A-nya itu sama dengan 1, dimana sedangkan di sini A-nya harusnya negatif. Berarti di sini A-nya itu negatif 1. Karena negatif ketemu negatif jadinya positif seperti ini. Maka di sini didapat FT-nya saat diubah Fs-nya saat diubah menjadi FT-nya akan jadi seperti ini. Segitu saja untuk pembahasan soal UTS Engineering Matematik. Maaf jika masih ada kata-kata yang salah dan belibet atau kurang tidak dimengerti. Terima kasih telah menonton.